الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وتركها على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Ingat hadis kedua Jibril, semakin dekat dengan guru. Sa'ali, bapaknya Sa'ali, tapi masbuk. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah permudah kita untuk kembali bertemu di majlis ilmu. Pekan kemarin mohon maaf karena ada salah satu aplikasi keimanan yang harus didahulukan. Falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan dhaifnya ini bukan dari Padang pula, bukan pula dari Sumbar, bukan pula dari Indonesia, juga bukan dari Tunus, enggak. Jangan antum bilang anak berteman dengan alien-alien, enggak. Ada tamu syekh minta ditemani. Beliau udah minta ke anak, beliau minta ke ustaz terkenal ada waktu, beliau minta temani sendiri, dan itu ikramul dhaif. Alhamdulillah Ustaz Abdul mengatakan tidak masalah karena katanya minggu kemarin ada pindahan minggu sebelumnya itu. Allah ala kulli hal, saat kita hadir insyaallah kita dalam keadaan baik, niat yang baik bersama orang yang baik. Saat kita tidak majlis pun kita berharap teman-teman tetap dalam lingkungan yang baik, selalu dengan tujuan yang baik dan berkomitmen untuk terus lebih baik. Teman-teman dimuliakan Allah, kita masuk hadis nomor 20 Zaki. Ya. Hadis nomor 20 ini kita akan bercerita tentang akhlak. Akhlak ini kata para ulama, ad-dinu huwal akhlaq wal akhlaq hiya ad-din. Agama itu adalah akhlak dan akhlak itu adalah agama. Maka nanti lebih mendalam lagi dengan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipersilahkan yang berkenan ingin mendapatkan pahala membaca sabda Rasulullah SAW malam ini, silahkan. Kita mulai dari ikhwan dulu, boleh silakan. Nah, itu yang melihat orang. Mungkin pegang buku kan? Ahsan. Tafadhal. الحديث العشرون Ya. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. Ada ibnu ya, ada alifnya di situ. Tidak ada ya. Nah, jadi teman-teman, dalam bahasa Arab di antara dua isim, kan isim Uqbah dan Amru, itu isim kan nama orang. Maka kalau mau bikin bin itu tanpa alif. Tapi kalau di depan itu pakai alif, berarti Ibnu Taimiyah, Ibnu Salah itu pakai alif. Tapi kalau dia di antara dua nama tidak pakai alif, membacanya pun tidak pakai alif. Coba. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. فضلنا من أمهات akhwat. Yang jilbab hitam dulu, yang di belakangnya. Oke, silakan. Habis itu nanti yang jilbab coklat.
Silakan. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو والأنصاري Al-Ansari, nanti baca awal. Nanti anak kasih tahu apa fungsi waw di situ. الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس Adrakan nasu. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي Tastahi. إذا لم تستحي Ya. فاسمع ما شئت رواه البخاري. Ahsan. Satu lagi berjumlahnya ganjil. Nah, silakan. Baik. Ini kursinya. Ah. Baik, kayaknya ada minimum beratnya. Teman-teman, bahasa Arab, nama orang Arab itu ada Umar dan ada Amru. Asal katanya sama-sama Ain, Mim dan Ra, itu saja. Umar dan Amru. Tidak ada nama orang Amru sehingga ada huruf mad waw di belakangnya. Kenapa ada huruf waw di situ? Untuk membedakan dia ini Umar atau Amru. Kalau ada huruf waw berarti Amru. Kalau tidak ada waw berarti Umar. Tapi dua-duanya sama asal katanya Umar. Makanya Rasulullah pernah berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma a'izzil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini, jayakanlah Islam ini dengan wasilah, dengan perantara salah satu dari dua Umar. Apakah teman-teman pernah mendengar nama Umar selain Umar bin Khattab? Tapi asal katanya sama, Amru. Amru bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Ya, jadi Umar tanpa waw di belakangnya. Amru dengan waw. Jadi itu gunanya waw itu untuk membedakan. Supaya kita tahu saat membaca ini Amru bukan Umar. Tapi asal katanya sama, Ain, Mim dan Ra. Tiga kata itu. Baik. Abu Mas'ud. Ada Ibnu Mas'ud. Siapa nama Ibnu Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud. Ada Abu Mas'ud. Ini bukan kakeknya Abdullah bin Mas'ud ya. Namanya Uqbah bin Amru. Ya, Uqbah bin Amrin Al-Ansari. Berarti orang mana beliau? Orang Madinah, orang Ansar. Biar kita tahu beliau ini dari golongan mana, Ansarkah atau Muhajirinkah. Dan biasanya sahabat yang diberi gelar ini sahabat yang tidak tersohor. Pernah teman-teman mendengar hadis Abu Bakar Al-Muhajiri? Atau teman-teman pernah mendengar hadis namanya Abu Hurairah Al-Ansari? Atau teman-teman mendengar hadis kalau Abu Ayyub jelas, Abu Ayyub Al-Ansari. Teman-teman pernah mendengar Abdurrahman bin Auf Al-Muhajiri? Ada. Jadi sahabat yang masyhur, sudah tahu orang beliau ini dari kalangan Muhajirin dari Mekah atau beliau ini dari kalangan Ansar, ya sudah. Hassan bin Thabit itu syairnya Rasulullah, penyairnya Rasulullah. Tidak ada nama Al-Ansari di belakang namanya. Karena orang sudah tahu beliau orang Madinah. Beliaulah yang meriwayatkan kisah bahwa di malam Rasulullah lahir, orang-orang Yahudi berkumpul. Nah, siapa? Hassan bin Thabit. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, Al-Badri. Apa arti Al-Badri? Badar maksudnya apa? Ahli Badar. Apa lagi? Badar itu nama apa? Nama tempat. Maka ketika Al-Badri disangkutkan kepada Abu Mas'ud, yaitu Uqbah bin Amr ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau ini Ahlu Badar, ikut perang Badar. Apa keistimewaan orang ikut perang Badar? Apa istimewa? Punya dosa setelah. Padahal yang ikut perang Uhudi ada disebut namanya Mus'ab bin Umair Al-Uhudi atau Al-Khandaqi atau Al-Khaybari. Tidak ada. Lalu kenapa Badar?
Jadi dia mengatakan karena sudah diampuni dosanya. Apa dalilnya? Antum pernah mendengar ada seorang sahabat yang ingin menyelamatkan keluarga sebelum Fathu Makkah? Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, jangan kasih tahu siapapun, kita akan masuk ke kota Mekah dengan jumlah 10.000 orang. Ternyata ada seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat. Dia ikatkan informasi, ditaruhnya di rambut seorang perempuan, dan perempuan ini akan pergi ke Mekah. Informasi ini tentang Fathu Mekah. Jadi Hatib hanya ingin agar keluarganya selamat, dan sanaknya, karib kerabatnya selamat yang di Mekah. Terus Rasulullah tahu, dan tentu itu dikasih tahu oleh Jibril. Kemudian Rasulullah utus beberapa sahabat, termasuk di sana Imam Ali bin Abi Thalib di situ. Imam Ali keras sudah diperiksa semuanya. Dan perempuan itu bilang tidak ada apa-apa. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak mungkin Rasulullah salah, tidak mungkin Rasulullah bohong, karena ini pasti kabar dari langit. Ya tahulah, interogasi kita tidak tahu ya bagaimana besarnya mata Ali begitu, mungkin kita tidak tahu. Kan di keluarganya mungkin pedangnya Dzulqarnain itu, Dzulqarnain ya, ada pedang yang dua ini, mungkin wallahu alam. Akhirnya dia bilang, dia ikatkan, dia lilitkan kertas itu di tulisan itu di rambutnya. Lalu Umar mengatakan, ini Hatib bin Abi Balta'ah berajar. Dia melanggar janji Rasulullah, dia melanggar kesepakatan bersama Nabi. Umar, apa kira-kira usulan hukuman untuk Hatib? Nah, kata Umar, kita bunuh dia. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, tidakkah engkau mendengar bahwasannya seluruh ahli Badar sudah diampuni dosanya, dan Allah mengatakan isna'u ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Berbuatlah apapun yang mau kalian buat, sungguh Allah telah mengampuni semua dosa kalian. Siapa itu? Hatib bin Abi Balta'ah. Ini dia bertobat kepada Allah SWT. Tapi ini adalah nas, dalil yang mengatakan bahwa ahli Badar itu ada kemuliaan. Jadi teman-teman dimuliakan Allah, kalau saya pernah di sini sampaikan ya, urutan-urutan kemuliaan sahabat itu. Yang pertama adalah sahabat yang mulia itu adalah secara umum adalah sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Berapa jumlahnya lebih kurang? 10.000 sebelum Fathu Makkah. Artinya sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, nah itu tidak lebih mulia daripada sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Lalu kalau kita turunkan lagi, kita seleksi lagi, maka sahabat yang mulia adalah sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan, Sulhul Hudaybiyah. Fathu Makkah tahun berapa? Kata. Tahun berapa? Ini sejarah ya, bukan mengarang. Ada Sulhul Hudaybiyah tahun berapa? Nih katanya cinta sama Nabi. Sulhul Hudaybiyah itu lumayan luar biasa kejadiannya itu. Kalau teman-teman baca sejarahnya cukup menegangkan itu. Sulhul Hudaybiyah tidak jadi umrah. Rasulullah dan para sahabat tidak jadi umrah, padahal sudah ambil miqat. Sulhul Hudaybiyah terjadi tahun 6 Hijri, dan Fathu Makkah 2 tahun setelah itu. Kapan? 8 Hijri. Berapa orang? 10.000. Dan 10.000 ini lebih baik daripada, mana lebih banyak masuk Islam? Setelah atau sebelum Fathu Makkah? Setelah, termasuk kita. Jadi sahabat atau umat Rasulullah SAW yang masuk Islam setelah Fathu Makkah itu levelnya di bawah mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Teman-teman, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya di antara para sahabat itu ada perbedaan dari kemuliaannya? Tentu ada. Sedangkan Rasul saja itu tidak semuanya setara. Apa dalilnya? Kalau kita ngomong Rasul, ngomong tentang Allah, ngomong tentang alam gaib, dalil itu mesti
Apa dalilnya? Kita mengatakan Allah memuliakan sebahagian Rasul dibanding Rasul yang lain. Baca awal juz 3. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada Rasul yang bergelar ulul azmi. Berapa orang? 5. Apakah yang 5 ini sama kemuliaannya dengan yang lain? Tentu tidak. Nah, Rasul-Rasul saja itu dibedakan kemuliaannya oleh Allah SWT. Maka termasuk para sahabat yang membersamai Nabi Muhammad SAW, itu juga ada level-level kemuliaannya. Maka yang paling umum adalah, yang paling mulia, kalau kita melihat dari paling umum, kalau kita bikin garis lingkaran nih, garis lingkaran gimana? Kalau kita bikin lingkaran, nih anak matematika nggak ada yang protes. Ustaz, garis lingkaran, nggak ketemu tuh Ustaz. Kita bikin lingkaran nih, lingkaran yang paling besar adalah yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Lalu yang keduanya agak kecil sedikit di dalamnya itu, yang mulia adalah yang ikut Sulhul Hudaybiyah. Berapa jumlahnya? 1.400. Lalu berikutnya lingkaran ketiga itu yang Ahlul Badr. Berapa orang? Kalau itu kalau tidak tahu keterlaluan. 315 atau 16 atau 17. Pokoknya 300 dan beberapa belas. Baru lingkaran keempat yang lebih kecil lagi. Siapa? Al-Asharah Al-Mubasysyirina bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Barulah lingkaran yang kelima yang lebih kecil lagi. Siapa? Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Kalau teman-teman membaca Al-Khulafa, maka Rasyidunnya dibaca Rasyidun, Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Tapi kalau mau membaca Rasyidin, Khulafa Ar-Rasyidin, tidak pakai alif lam khulafanya. Ya. Jadi kalau baca Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Tapi kalau khulafa yang tak pakai alif lam, baca Khulafa Ar-Rasyidin. Ya. Lalu yang lebih kecil lagi, yang paling mulia lagi, siapa? Diurutkan sesuai dengan urutan kekhalifahan. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Betapa mulianya para sahabat. Jadi sebenarnya teman-teman dimuliakan Allah, masih banyak sahabat yang belum kita tahu, dan itu sudah pernah singgung ya beberapa pertemuan yang lalu. Termasuk anak kita semua masih perlu mempelajari sahabat-sahabat. Bayangkan 10.000. Iya kan? Lagi-lagi kalau ditanya ini berulang-ulang, sering kita katakan, coba sebutkan 20 nama sahabat. Pasti yang pertama disebut Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. 5. Mulai 15 itu sudah mulai begitu. Siapa lagi? Padahal 10.000 lah yang Fathu Makkah. Lalu setelah itu banyak lagi yang masuk Islam. Maka teman-teman dimuliakan Allah, ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa Abu Mas'ud adalah orang yang ikut perang Badar. Makanya disebut Al-Badri. Pendapat kedua mengatakan Abu Mas'ud tidak ikut perang Badar, tapi dia tinggal di dekat Badar. Makanya dia disebut Al-Badri. Nisbah kepada kampungnya, bukan nisbah kepada keikutsertaannya dalam perang Badar. Ada dua pendapat ulama. Kita tidak perlu pusing-pusing. Tidak perlu kita memperdebatkan apakah dia ahli Badar atau tidak. Yang penting dia sahabat Nabi. Dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, dan sabda beliau ini termasuk sabda inti agama. Apa kata Rasulullah SAW? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. An-nubuwatil ula itu apa artinya? Kenabian yang awal, kenabian yang dulu. Nabi yang mana itu? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan an-nas di sini adalah umat masing-masing Nabi. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Artinya Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita ada satu ajaran yang Allah telah turunkan mulai dari Nabi dan Rasul pertama sampai Nabi terakhir. Jadi teman-teman, Nabi dan Rasul itu diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang risalah itu sama semuanya, mulai dari Nabi pertama sampai Nabi Muhammad SAW.
itu sama. Apa contohnya? Tauhid. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Itu semua Nabi menyerukan itu. Dan yang kedua salah satunya adalah hadis ini. Artinya ada seruan. Yang seruan ini sudah ada semenjak Nabi dan Rasul pertama, dan sudah didengar oleh umat mereka, dan ini juga diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apa seruan? Dengarkan seruan para Nabi. Semua Nabi menyerukan ini. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka buatlah sesuka hati kamu. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka buatlah apapun yang kamu buat. Lakukanlah apapun yang mau kamu lakukan. Kalau tidak punya rasa malu. Ternyata malu ini sudah ada sejak zaman Nabi dan Rasul pertama. Teman-teman dimuliakan Allah SWT. Rasulullah SAW mengatakan, wal haya'u syu'bah minal iman. Malu itu sebahagian dari iman. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah mengatakan, innal haya'a wal iman qarana'u jami'an. Idza nuzi'a ahadun nuzi'a al-akhar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iman dan malu itu adalah apa istilahnya dia? Pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau satu dicabut, maka yang lain tercabut. Apa kesimpulannya? Coba. Orang yang beriman pasti dia malu. Dan orang yang malu pasti dia beriman. Apa itu malu? Apakah malu itu takut? Ayo sampai maju ke depan. Ya, antum nanti. Kenapa? Malu anak. Pakai itu? Atau itu bagian dari malu atau apa itu malu? Coba. Apa itu malu? Antum punya rasa malu semua? Alhamdulillah masih ada iman berarti. Ya, masih ada iman. Orang sekarang kan dengan media sosial ini rasa malu udah kurang. Tujuannya agar terkenal, yang harusnya privasi dia buka ke semua orang sedunia ini. Ya, lebih 1 juta orang yang tahu bentuk isi kamar pribadi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mohon maaf. Dulu waktu Anda menikah, dan tidak akan menikah lagi, insya Allah. Ini rekam ya. Termasuk rasa malu. Ini Anda tidak tahu, heran di Minangkabau ini kamar pengantin itu dibuka, jadi semua orang boleh masuk kan? Nah, Anda tidak boleh. Itu Anda syaratkan kepada keluarga calon istrinya waktu itu yang sekarang sudah menjadi istri. Tenang. Anda bilang itu, tidak boleh orang masuk ke kamar kami, siapapun. Kalau di Allah Allah, apakah ini ada atau Allah alam besar. Kan memang hiasan kamar itu kan bagus. Bahkan berfoto-foto. Anak dan istri kita tidak ada foto apa istilahnya itu pasca wedding ya, apa istilahnya post wedding ya. Kalau pra-wed nggak ada ya. Kita post kan pasca ya, setelah. Itu kan orang biasanya ada berfoto di kamarnya. Ada karena hiasan kamarnya bagus segala macam. Ada. Tidak sudi walaupun fotografernya masuk, ini kamar punya anak. Iyalah. Nah itu contoh. Jadi orang biasa aja. Nah sekarang semua privasinya dibuka. Bahkan waktu dia tidur ada, pokoknya macam-macam, kamar mandi di kamarnya. Padahal itu adalah privasi dia yang harusnya dia tidak keluarkan itu. Maka saat sudah hilang rasa malunya, ya buat aja apapun yang kamu buat. Bukalah semua apa yang seharusnya tertutup. Jadi teman-teman dimuliakan Allah SWT, dari zaman Nabi dahulu sampai Nabi Muhammad SAW, ini risalahnya sama. Kalau kamu tidak tahu malu, buatlah apapun yang kamu. Ini makna pertama dari hadis ini. Dia ada 3 makna. Jadi ini ancaman dari Allah. Sama dengan seorang anak bilang ke ibunya,
Sudah tahu, ibunya bilang, nah, namanya nama anaknya Ali. Bukan Ali ini, ya. Ali. Ali jangan mandi hujan. Anaknya tahu bahwa ayah dan ibunya melarang dia untuk mandi hujan. Si Ali ini tahu. Tapi tiba-tiba Ali minta izin. Bu, boleh mandi hujan? Apa kata ibunya? Mandilah. Sama gitu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kan di dalam hadis kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, kalau kamu tidak malu, lakukanlah. Jadi Allah mengatakan lakukanlah. Itu maknanya adalah harusnya kalian malu dan jangan lakukan itu. Sama dengan itu, mandilah. Cobalah mandi. Atau tidak usah pulang ya. Kemudian teleponnya anaknya, banyak barang hari kon. Jam 9 mas, mantalai. Bentar lagi saya pulang dulu. Oh iya, tidak usah pulang. Situ aja lah terus. Itu biasanya. Oh langsung pulang. Jadi ini kayak bahasa. Ternyata Indonesia juga memakai itu. Allah Subhanahu Wa Taala di sini mengatakan, Isna' ma syi'ta. Lakukan apapun yang kalian mau. Tapi itu bukan perintah. Ya, itu di dalamnya ada zajar, ada ancaman. Lakukanlah. Lihat nanti. Cobalah. Kalau dulu di SD kan, cuci telinga lah. Ya, cuci telinga tu kan. Tahu ya? Dulu tu SD tu. Pegang telinga, bisa tu pegang telinga teman atau orang bagat. Iya, anak SD di sini di Sabi Isma. Cuci telinga orang tu kan. Cuci lah. Cuci lah. Sama kayak gitu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak tahu malu, udah lakukan. Nanti lihat apa hasilnya. Ini makna yang pertama. Ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makna yang kedua adalah kalau kamu merasa perbuatan itu tidak akan membuat kamu malu, maka lakukanlah. Itu makna yang kedua. Ya. Makna yang kedua, kalau makna yang pertama ancaman dari Allah. Kalau makna yang kedua adalah memberitahu kepada kita mana yang harus dilakukan, mana harus ditinggalkan. Yaitu, kalau perilaku itu tidak membuatmu malu, maka lakukanlah. Apa contohnya? Melakukan ketaatan, menagih hutang ke teman. Dia curhat sebentar sini. Ya apa? Kakak tuh, 3 minggu jatuh tempo hutangnya. Berapa? Ya 7.000, cuma ada untung 7.000 tu. Dia waktu itu kurang uangnya, dia bilang besok nak ganti 7.000. Mintalah. Malu. Itu tidak seharusnya kita malu, karena itu hak kita. Maka lakukanlah. Ini makna kedua ya. Berbeda dengan makna pertama tadi. Makna pertama tadi ada ancaman. Kalau ini tidak. Kalau kita rasa kita tidak akan malu melakukan itu, ya lakukan saja. Menuntut hak kita tentu dengan cara yang hak. Ana baru ketemu kaidah tadi pagi dalam sebuah buku yang Anda baca. Di situ dikatakan la ibrata bil wasaili fi intifa'i maqsadil haq. Tidak boleh atau tidak dianggap cara atau jalan yang buruk untuk menuju tujuan yang baik. Jadi selalu kalau tujuannya baik, pasti jalannya baik. Sama kalau kita menuntut hak itu kan baik tuh, caranya juga harus baik. Jangan buat status pula yang dibaca oleh semua orang. Ya, nah, itu tidak benar. Jadi ini makna kedua. Kalau perbuatan itu tidak akan membuat kamu malu, maka lakukanlah. Makna yang ketiga, sejenis kabar dari Rasulullah bahwa orang kalau hilang rasa malunya, dia akan melakukan semuanya. Jadi yang pertama ancaman. Yang kedua, selektif kita dalam beramal. Mana yang kira-kira buat kita malu, ya jangan kita kerjakan. Mana yang rasanya tidak pantas untuk malu di situ, ya lakukan. Atau yang ketiga, kabar dari Rasulullah bahwa orang kalau hilang rasa malunya, dia akan berbuat sesukanya. Teman-teman dimuliakan Allah, di mana posisi malu dalam akhlak Islam?
Di mana posisi malu? Posisi malu itu adalah inti dari semua akhlak. Coba sebut apa akhlak Islam? Satu. Amanah. Contohnya amanah, apa lagi? Tawadhu, apa lagi? Jujur. Qanaah, apa lagi? 4 cuma. Sabar, ahsanti, apa lagi? Syukur, apa lagi? Tawakal, apa lagi? Tawadhu. Ini semua akhlak umat Islam. Dan sumber dari semua akhlak ini adalah malu. Orang yang paling malu adalah orang yang paling tinggi akhlaknya. Kalau seseorang tidak punya rasa malu, maka tidak ada guna ilmu di kepalanya atau Al-Quran yang ada di hatinya. Tidak ada gunanya kalau dia tidak punya rasa malu. Makanya Anda pernah melihat, mungkin sudah pernah diceritakan ya, Anda pernah melihat orang di MTQ sedang murojaah, lancar hafalannya sambil merokok. Apa guna Quran kalau malu tak ada? Kalau malu sudah tidak ada, maka tidak akan lahir tawadhu. Tidak akan mungkin kita mengharapkan kesabaran seseorang dari yang tidak tahu malu. Jangan mengharapkan ketawadhuan seseorang yang tidak punya rasa malu. Jadi malunya adalah tajul akhlak. Mahkotanya akhlak adalah malu. Orang yang punya rasa malu, dia berpotensi punya semua akhlak Islam. Tapi orang yang tidak punya rasa malu, berarti dia tidak punya akhlak. Berarti imannya sudah hilang. Ingat dalam hadis tadi, idza nuzi'al ahadu nuzi'al akhar. Malu dan iman itu kan dia teman. Kalau satu dicabut, maka hilang yang satu lagi. Kalau imannya hilang, hilang malunya. Hilang malunya, hilang imannya. La ilaha illallah. Maka malu ini adalah taj, mahkota. Teman-teman dimuliakan Allah SWT. Malu ada 3. Yang pertama al-haya'u minallah, dan yang kedua al-haya' minan nafs, yang ketiga al-haya' minan nas. Jadi malu kepada Allah, malu kepada diri, dan malu kepada orang lain. Dan malu kepada Allah ini adalah inti dari segala malu. Apa yang dimaksud dengan malu kepada Allah? Bagaimana cara kita memperlihatkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita jaga. Ini ada sebelumnya kan? Ihfazillaha yahfazka. Salah satu bentuknya adalah kita jaga kepala kita dan yang ada di sana. Kita jaga mata kita untuk melihat untuk tidak melihat yang diharamkan Allah. Berarti kita malu sama Allah. Kita jaga telinga kita untuk tidak mendengarkan hal-hal yang menghilangkan hafalan kita, untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Itu malu. Jadi saat kita mau melihat sesuatu, kita langsung teringat, ini mata pemberian Allah. Saya malu kalau gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Saat kita hendak mendengarkan sesuatu yang tidak mendatangkan ridha Allah, yang malah itu tidak disukai Allah, langsung kita teringat, ini telinga pemberian Allah. Saya malu kalau menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Malu kepada Allah SWT. Atau kita jaga perut kita dan yang di bawah perut. Kita jaga syahwat kita. Ya, kita jaga diri kita untuk tidak sembarangan makan, untuk tidak sembarangan minum. Malu kepada Allah SWT. Saat kita mau makan yang tidak tahu halal haramnya, contoh namanya ada minum kan? Ini contohnya bismillah. Yakin halal kan? Cuma kalau pergi ke tempat yang kita tidak tahu, atau ya kita sedangkan aja gitu, makan dan minum sembarangan, berarti tidak tahu malu kepada Allah. Kalau orang yang tahu malu kepada Allah SWT, sebelum dia makan, sebelum dia minum, dia pastikan ini halal. Karena dia takut yang haram masuk ke perutnya. Nah begitu juga, mohon maaf ya, kemaluan itu menjadi suatu yang urgen dalam Islam. Makanya disyariatkan pernikahan agar tidak terjadi perzinahan. Dan yang paling banyak salah satu yang membuat orang masuk neraka adalah dia tidak pandai menjaga kemaluannya. Dan ciri-ciri orang beriman adalah yang pandai menjaga kemaluannya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun. Nah, ketika dia, mohon maaf ya, teman-teman tahu kisah 3 orang yang terkurung di gua yang kemarin kan sudah kita bahas di Sahih Bukhari kalau tidak salah. Nah itu salah satunya dia tahu malu kepada Allah.
saat dia sudah berada di antara dua kaki sepupunya, mohon maaf ya, dia sudah siap, betul-betul sangat siap untuk berzina, tetapi dia diingatkan oleh sepupunya tentang Allah, lalu dia punya rasa malu pada Allah, lalu dia tidak jadi. Jadi teman-teman dimuliakan Allah, ini yang pertama, malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada diri sendiri. Kita malu kalau diri kita melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kita malu kepada diri kita kalau diri kita ini melakukan hal-hal yang sia-sia. Dan juga malu kepada Allah dan malu kepada diri ini mirip. Cuma bedanya malu kepada Allah adalah kita tidak jadi melakukan itu karena keagungan Allah, karena kebesaran Allah, karena kasih sayang Allah. Coba orang melihat kita, Allah melihat kita tidak? Allah juga melihat kita. Lalu kenapa kita malu untuk ketahuan mencuri dari pandangan manusia, tapi kita tidak malu ketahuan mencuri padahal Allah melihat kita? Maka jangan anggap remeh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap remeh pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita malu. Kita malu dilihat oleh orang saat kita na'udzubillah berzina. Kita malu dilihat oleh orang kalau ketahuan korupsi. Itu banyak orang korupsi sudah pakai baju orange. Kamera di sini, dia madep ke sana. Malu. Tapi dia tidak malu sama Allah. Dan contoh atau cara untuk menguji malunya kita kepada diri kita itu mudah. Ada yang bawa HP di sini? Bawa HP. HP bagus? Bawa ya, HP smartphone ya. Coba bawa lagi itu bawa HP ya. Nah. Coba teman-teman di kamar, tukar HP. Lalu kasih kode HP kita ke orang. Apa isi HP? Harusnya kan chat biasa saja, foto-foto normal saja, video yang biasa-biasa saja. Lalu kenapa kita coba tukar HP? Tukar. Dah, sekarang masing-masing coba sebutkan sandi HP-nya ke teman. Janganlah saya. Kita malu kan ketahuan dosa kita yang di HP itu oleh orang lain. Lalu kenapa kita tidak malu dari pandangan Allah? Mau antum bikin 1000 digit sandinya, Allahu a'lam, Allah Maha tahu. Khabirun bima ta'malun. Kenapa kita tidak malu? Makanya dalam sebuah syair dikatakan, "Idza ma qala li rabbi amastahiyaita ta'sini fatukhfi dhanba 'an khalqi wa ta'tini bi isyani." Akan datang masanya Allah bertanya kepada hamba, tidakkah kamu malu berbuat dosa kepadaku? Kamu sembunyikan dosa itu dari manusia, dari makhluk-makhlukku, kata Allah. Tapi kalian pede aja datang kepadaku dengan semua dosa itu. Maka jangan jadikan pengawasan Allah itu remeh. Jangan, hati-hati. Dan yang ketiga, malu kepada orang lain. Nah, malu kepada orang lain ini ya tadi, ya, ada hal-hal yang harusnya privasi, jangan sampai tahu. Termasuk siapa sahabat yang paling pemalu? Uthman bin Affan. Ini saking pemalunya Uthman, Rasulullah pun malu deh. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW pernah di sebuah tempat terbuka, lalu ada sumur air mengalir begitu. Jadi Rasulullah SAW duduk seperti ini, nampak betis beliau, tersingkap betis dan tulang kering ya, tulang kering namanya, ya tulang kering. Pas wudhu pun tulang kering namanya. Tulang kering. Apa? Secara biologi apa namanya nih? Anak MIPA di sini. Tidak ada. Baik. Lalu datang Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah, minta izin, ya Rasulullah, saya izin masuk. Silakan, masuk dulu. Datang Umar. Rasulullah masih terbuka itu betis dan tulang kering beliau, karena beliau membiarkan air mengalir di kakinya. Datang Umar, ya Rasulullah, minta izin masuk. Silakan, masuk.
Datang Uthman, Assalamualaikum. Kata Uthman minta izin. Sebelum Rasulullah izinkan, Rasulullah duduk dan Rasulullah tutup semua kaki beliau. Apa kata Rasulullah? Saya malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya. Itu Uthman bin Affan. Bahkan dalam riwayat dikatakan Uthman bin Affan kalau masuk ke kamar mandi, buang air itu, beliau mengarahkan kepalanya ke tempat lain, malu melihat auratnya sendiri. Sekarang aurat orang ini, itu Uthman. Ya, Uthman ini sahabat yang paling malu. Malaikat pun malu kepada Uthman. Jadi teman-teman dimuliakan Allah SWT, malu adalah tajul akhlak. Malu adalah mahkotanya akhlak, itu malu. Kalau rasa malu ada, maka insya Allah kebaikan akan datang terus. Kata Rasulullah, innal haya'a la ya'ti illa bi khair, atau kama qala Rasulullah SAW. Malu itu tidak akan memberikan kecuali yang baik-baik saja. Malu pasti mendatangkan yang baik-baik saja. Berarti sebaliknya, tidak ada rasa malu akan mendatangkan segala keburukan. Maka orang yang punya rasa malu, bergunalah ilmunya, bergunalah hafalannya, bergunalah teman-temannya, bergunalah salatnya, berguna zakatnya, berguna puasanya. Tapi orang yang tidak punya rasa malu, sia-sia semua. Tidak ada guna dia baca Quran, tidak ada guna dia salat, tak ada gunanya dia belajar agama. Karena rasa malunya hilang, semuanya hilang. Karena al-akhlaq hiya din. Akhlak itu adalah agama, dan mahkota akhlak adalah malu. Jadi teman-teman dimuliakan Allah SWT, ini harus kita perhatikan. Nah, apakah malu itu takut? Sebagian ulama membedakan, sebagian menyamakan. Ya, seperti umpamanya malu maju ke depan, malu mengerjakan ke depan, tapi dalam menuntut ilmu tidak ada malu. Ya, dalam artian jangan malu bertanya, kalau tidak tahu tanyakan. Makanya ada istilah kita kan, malu bertanya jalan-jalan. Ya, jangan sesat. Jalan-jalan, sesat, tanya ini sesat, kata gitu. Jalan-jalan, malu bertanya, jalan-jalan. Tak kemana-mana lagi. Iya begitu. Jadi kalau untuk sesuatu yang harus kita tanya, tak ada bab. Untuk ilmu, untuk mendapatkan ilmu, tak ada malu-malu. Bahkan tidak salah pepatah Minang ya, mohon maaf nih orang Minang asli ya. Ada istilahnya agama batilanjang. Belajar agama, tak ada malu-malu. Ya, nah, jadi itu bab untuk menuntut ilmu tuh. Tapi kalau untuk mengamalkan ilmu, malu yang paling pertama. Baju kita itu adalah malunya kita. Pakaian kita adalah malunya kita. Dan malu itu yang paling agung adalah kepada Allah, lalu kepada diri sendiri, dan kepada sesama manusia. Baik teman-teman dimuliakan Allah SWT, ini sudah 45 menit ya. Sudah 45 menit, silahkan dalam 15 menit ke depan kalau ada yang mau didiskusikan. القرآن هدي